أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin dan muslimah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita. Sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, yang kita usahakan pada hari ini, menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan, dengan usaha yang kita jalankan, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, bukanlah kematian yang kita takutkan. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti bagi kita semua. Bukanlah kematian yang kita khawatirkan. Karena kematian sudah pasti menimpa siapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya bukan kematianlah yang kita khawatirkan, bukanlah kematian yang kita takutkan, melainkan yang kita khawatirkan adalah bagaimana cara kita mati. Kita khawatir bagaimana cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak beriman? Ataukah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita sedang bermaksiat? Ataukah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak taat kepada Allah? Ini yang kita khawatirkan. Ataukah sebaliknya, kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita beriman? Ataukah sebaliknya juga kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita Islam, dalam keadaan kita sedang melakukan ibadah? Itu yang kita harapkan. Oleh karenanya tidak ada jalan yang lain yang bisa kita lakukan melainkan kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita berharap semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan semuanya husnul khatimah. Dan itu yang kita harapkan. Karena itu wasiat Allah Subhanahu wa taala
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Bagaimana cara kita menjaga salat kita, bagaimana cara kita menjaga ibadah kita, bagaimana cara kita menjaga kualitas iman dan takwa kita. Karena apa? Itu nanti akan menentukan akhir hayat kita. Kalau kita terbiasa dalam menjalankan ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu bisa jadi tanda kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang husnul khatimah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah akan menjadi materi yang terakhir kita bahas insyaallah dalam permasalahan haji dan umrah. Ya. Nah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan Ka'bah. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, zaman jahiliyah, kemudian zamannya Abdullah bin Zubair, dan zamannya seorang raja yang sangat zalim, ya, yang merubah-rubah bentuk Ka'bah. Jadi perubahannya yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dia memiliki 4 tahap perubahan. Sampai dengan masa kita sekarang ini, perubahannya sudah memiliki 4 kali perubahan. Baik, nah sekarang kita akan membahas di antara ma'alimul hajj, yaitu tempat-tempat haji yang berikutnya adalah selain daripada Ka'bah, orang yang berhaji dia juga diwajibkan untuk ya menempatkan atau bermalam di Mina. Ya. Mina ini menjadi salah satu tempat juga bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua Arafah, dan yang ketiga Muzdalifah. Tapi pertama kita akan membahas tentang apa itu Mina dan apa saja amalan-amalan yang dikerjakan pada saat orang-orang berada di Mina. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat para ulama yang menyebutkan tentang penamaan Mina. Mina ini dikasih nama Mina itu karena kenapa? Ya, yang pertama, sebagaimana disebutkan ya oleh Syekh Al-Faqini, kata beliau, wa yuqalu summiyat minan lijtima'in nasi biha. Kata beliau, dikatakan ini penamaan yang pertama karena kata para ulama, Mina itu dinamakan Mina karena 3 sebab. Itu diantaranya yang ini, kata beliau, dikatakan sebagai Mina atau diberi nama Mina karena di situ tempat berkumpulnya manusia. Jadi pada saat manusia atau orang-orang yang ingin melakukan ibadah haji, mereka sebelum berangkat ke Arafah, mereka berkumpul terlebih dahulu di Mina. Oleh karenanya tempat perkumpulannya manusia atau umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji dan berkumpul di Mina. Nah, karena sebab Mina ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan jemaah haji, maka disebutlah sebagai Mina. Jadi ini sebab penamaan yang pertama. Wal Arab taqulu likulli makanin tajma'u fihi an-nas Mina. Dan orang Arab dulu, kalau ada tempat yang dimana manusia itu berkumpul banyak, itu disebut dengan Mina. Itu kebiasaan mereka. Nah, sehingga Mina itu diberi nama Mina karena orang-orang yang melakukan ibadah haji mereka berkumpul di tempat tersebut. Oleh karenanya orang-orang terdahulu memberi namanya sebagai Mina. Kemudian sebab yang kedua, itu yang pertama. Jadi dikasih nama Mina itu karena biasanya orang-orang berkumpul di
di Mina tersebut sebelum berangkat ke Arafah. Yang kedua, wa yuqalu inna ma summiyat Mina laha yumna fiha minad dima. Kenapa diberi nama Mina? Sebab yang kedua kata para ulama, karena dikatakan diberi nama Mina karena sebab darah-darah dialirkan di situ. Jadi orang-orang yang menyembelih hewan mereka itu di Mina. Ya, menyembelih hewan mereka di Mina. Kemudian sebab yang ketiga itu adalah, dan ini yang paling masyhur juga, Mina itu diberi nama innama summiyat Mina minan li'anna Jibril hina arada yufariqu Adam alaihi salam qala laha tamun. Dikasih nama Mina sebab ketika malaikat Jibril berpisah dengan Nabi Adam alaihi salam, ya ketika hendak meninggalkan Nabi Adam, ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, kemudian malaikat Jibril kepada Nabi Adam berkata, kata malaikat Jibril, tamunna, wahai Adam, berangan-anganlah. Jadi kata tamanna itu berarti berangan-angan. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Adam, berangan-anganlah. Kemudian kata Nabi Adam apa? Atamannal jannata. Ya, kemudian Nabi Adam berkata kepada malaikat Jibril, saya berangan-angan bisa kembali ke dalam surga. Nah, jadi sehingga perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Adam, tamanna wahai Adam. Jadi tamanna itu dalam bahasa Arab artinya berangan-anganlah. Sehingga dari ucapan malaikat Jibril ini, maka tempat tersebut diberi nama Mina. Dan semua ini ya itu hanya sebatas penamaan saja. Kenapa dinamakan Mina? Ya karena beberapa sebab tadi. Ada orang yang mengatakan karena Mina itu menjadi tempat berkumpulnya manusia. Kemudian yang kedua karena Mina itu menjadi tempat sembelihan ketika orang yang sedang melakukan kurban. Kemudian yang ketiga itu karena ucapan malaikat Jibril kepada Nabi Adam, tamanna wahai Adam, berangan-anganlah. Maka malaikat berkata kepada Nabi Adam dan Nabi Adam alaihi salam menjawab, saya berangan-angan bisa kembali ke dalam surga. Nah, karena ucapan malaikat Jibril ini maka diberi nama tempat tersebut dengan Mina. Ya, ini diantara sebab penamaannya. Kemudian sekarang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mina itu karena tempatnya terbatas dan pemerintah Saudi saat ini melihat jemaah yang begitu antusias, jemaah yang begitu banyak, maka mereka membuat Mina yang baru. Jadi nanti kalau ada jemaah yang pergi haji, itu ada Mina lama, ada Mina baru. Mina baru itu adalah tempat atau sebagian yang masih masuk daerah Muzdalifah diambil dari Mina, kemudian Muzdalifah diambil sebagian tempat Muzdalifah untuk dijadikan tempat bermalamnya orang di Mina. Jadi yang tadi karena tidak mencakupi lagi, tidak cukup lagi untuk menampung jemaah haji di Mina itu, akhirnya perluasan dan diambillah sebagian tempat dari Muzdalifah itu sehingga diberi nama Mina Jadid, Mina baru. Ya, dan para ulama sepakat siapapun yang bermalam di Mina Jadid itu hajinya tetap dikatakan sebagai haji yang sah, karena syaratnya diantaranya adalah bermalam di Mina, bukan di Muzdalifah. Ya, tetapi karena perluasan itu, ya mengambil sebagian daripada tempat Muzdalifah, sehingga mau nggak mau diperluasnya itu adalah untuk suatu kemaslahatan. Sehingga orang yang bermalam di Mina baru tersebut, walaupun itu adalah tempat lamanya Muzdalifah, maka tetap dikatakan sebagai haji yang sah, yaitu menurut sebagian para ulama. Jadi sehingga pemerintah Saudi memperluas daerahnya. Nah, karena berbeda hukumnya nanti misalnya tanggal 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, itu berbeda rangkaiannya. Ada amalan yang di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina. Ya, sehingga perluasan tempat itu berpengaruh terhadap amaliyah. Sehingga Mina Jadid itu diambil sebagai tempat Mina, sehingga tidak dikatakan lagi sebagai bagian dari Muzdalifah karena sudah diambil oleh Mina. Ya, jadi sekarang dan seterusnya insya Allah itu akan menjadi tempat bagian Mina. Ada Mina lama, ada Mina baru. Dan itu kalaupun orang wukuf ya di Mina atau bermalam di Mina tersebut, insya Allah hajinya tetap dikatakan sebagai haji yang sah. Ya, kemudian tempat yang kedua
Ya, tempat yang kedua yaitu Arafah. Ini juga menjadi salah satu tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat di mana rangkaian ibadah haji dilaksanakan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukkan Arafah ini sebagai rukun daripada haji. Memasukkan wukuf di Arafah sebagai rukun daripada haji. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah ketika seseorang mendapati wukuf di Arafah. Adapun seseorang yang belum sempat di Mina, ya, misalnya di tanggal 8 Dzulhijjah itu, semua jemaah haji dari tempat tinggal mereka masing-masing kan datang ke Mina untuk menyediakan perbekalan mereka sehingga nanti mereka dari Mina bertolak ke Arafah. Nah, kalaupun misalnya ada jemaah haji yang tidak sempat di Mina terlebih dahulu kemudian langsung masuk ke Arafah untuk bermalam, maka hajinya tetap sah. Karena Arafah ini menjadi salah satu rukun daripada ibadah haji. Ya, 8 Dzulhijjah itu kan dia harusnya berada di Mina terlebih dahulu untuk mempersiapkan bekalnya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, hanya saja kalau di 8 Dzulhijjah ini tidak sempat berada di Mina, langsung ke Arafah, maka hajinya tetap sah. Karena yang menjadi rukun daripada ibadah haji itu adalah ketika seseorang berada di Arafah. Jadi ketika dia langsung, tapi kalau misalnya jemaah haji datang ketika udah lewat waktunya, ya maka ini tidak dikatakan sebagai haji yang sah. Jadi dia langsung masuk ke Muzdalifah misalnya, tidak lagi di Arafah, maka ini tidak dikatakan sebagai haji. Ya, jadi batas akhir daripada haji itu adalah ketika seseorang berada di Arafah. Sama seperti kita misalnya melaksanakan sholat. Batas akhir dikatakan sebagai 1 rakaat itu apa? Ruku. Ketika jemaah yang datang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia dikatakan sebagai satu rakaat. Nah, ketika jemaah haji yang datang terlambat dan masih mendapatkan wukuf di Arafah, maka hajinya tetap sah. Adapun ketika orang-orang sudah keluar semua dari Arafah, tidak lagi wukuf dan dia datang terlambat, maka ini tidak dihitung sebagai haji karena sudah lewat daripada rukunnya tadi. Ya, karena biasanya ada yang telat datang, kemudian telat masuk dan lain sebagainya. Ketika orang sudah keluar semua dari Arafah, maka dia datang dalam keadaan telat, semua orang sudah beranjak dan lewat tanggalnya, maka ini sudah tidak dikatakan lagi sebagai haji yang sah. Jadi dia nanti harus mengulang lagi tahun depan supaya menjadi haji yang menggugurkan kewajibannya. Ya, jadi Arafah itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi rukun daripada haji. Ketika seseorang tidak mendapatkan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Nah, jadi disebutkan bahwasanya luas daripada Arafah ini sekitar 12 km, ya. Jadi luas daripada Arafah ini sekitar luasnya itu 12 km, ya, dari arah utara dan sebelah selatannya 5 km dari arah barat. Jadi panjangnya itu dia sebanyak 12 km. Nanti kalau orang yang pergi haji atau umrah dia akan melihat start Arafah, finish Arafah. Jadi ada batasannya nanti yang diletakkan oleh pemerintah Saudi. Nah, ketika seseorang keluar daripada batasan Arafah dalam melakukan wukufnya, ya, maka ini juga dihitung oleh para ulama sebagai haji yang tidak sah, karena seseorang itu harus benar-benar wukuf di padang Arafah. Kecuali memang dalam keadaan darurat, ya, misalnya tempatnya sudah benar-benar tidak mencukupi, kemudian dia melakukan wukuf di beberapa tempat bagian terkecil daripada Arafah, tidak keluar dari situ, maka itu tidak masalah. Ya, jadi biasanya tenda-tendanya juga sudah disiapkan oleh pemerintah supaya orang bisa berwukuf di Arafah. Jadi ada batasannya kiri kanan sehingga orang bisa mengetahui batasannya. Dan biasanya di sekelilingnya itu banyak polisi nanti yang patroli sehingga orang-orang tidak boleh keluar daripada batas Arafah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tempat yang ketiga yang biasanya menjadi rangkaian daripada ibadah haji tersebut adalah Muzdalifah. Ya, Muzdalifah. Muzdalifah ini adalah
berada di tengah-tengah Mina dan Arafah. Jadi kalau dari arah Masjidil Haram, misalnya ini Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah paling ujung. Ya, Arafah paling ujung. Kemudian di tengah-tengah antara Arafah dan Mina itu adalah Muzdalifah, ya, Muzdalifah. Jadi sehingga ketika seseorang berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, ya, maka jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Nah, kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa dinamakan tempat tersebut sebagai tempat atau diberi nama Muzdalifah. Sebagian para ulama memberikan nama dinamakan sebagai Muzdalifah adalah karena jemaah haji yang tiba di Muzdalifah itu sudah dekat dengan Mina. Ya. Jadi dalam bahasa Arab Muzdalifah itu berarti berkumpul atau telah berkumpul. Jadi orang-orang yang tadi wukuf di Arafah, mereka jalan yang lumayan perjalanannya berkilo-kilo, kemudian nanti sampai di Muzdalifah, maka mereka akan mendekati dengan Mina. Kalau sudah selesai mendekati Mina, maka akan dekat lagi nanti dengan lempar jamrah dan lain sebagainya, dan sudah mau selesai dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Karena yang paling berat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah haji itu bahkan sampai orang kehabisan tenaga, kehabisan energi, itu perjalanan dari mana? Perjalanan dari Arafah, Muzdalifah, Mina, itu perjalanannya bisa berkilo-kilo. Ya, perjalanannya bisa berkilo-kilo. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah itu bisa sampai 8 sampai 10 kilo itu jalannya. Ya, dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Makanya sangat tidak disarankan sekali bagi jemaah yang sudah tua untuk berjalan. Jadi kalau yang sudah tua itu bisa pakai kendaraan, bisa memakai bis atau bisa memakai nanti kendaraan-kendaraan yang disediakan oleh pemerintah. Karena itu perjalanan yang sangat jauh, maka ini membutuhkan tenaga yang sangat besar. Apalagi jalannya nanti kita akan sebutkan waktu-waktu pelaksanaannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu bagian tempat-tempat di mana kita melaksanakan ibadah haji. Masjidil Haram, kemudian Mina, Arafah, kemudian Muzdalifah, nanti berakhir juga di Mina. Baik, kita akan bahas tentang rangkaiannya. Pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas di tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Tanggal 8 Dzulhijjah ini disebut hari apa? Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah. Ya, disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Hari di mana jemaah itu istirahat. Jadi mereka dari hotel mereka masing-masing nanti menuju Mina, tanggal 8 Dzulhijjah ini kita akan bahas rangkaiannya amal apa saja yang dilakukan tanggal 8 Dzulhijjah ini. Baik, yang pertama, Tarwiyah maknanya adalah mengangkut air dan memberikan persiapan. Makna daripada tarwiyah itu adalah jemaah menyediakan air, kemudian menyediakan perbekalan untuk nanti mereka berjalan ke Arafah. Ya. Jadi makna daripada tarwiyah itu adalah mereka menyediakan air dan perlengkapan. Kemudian yang kedua, di hari tarwiyah ini tanggal 8 Dzulhijjah disunnahkan bagi seorang yang berhaji untuk persiapan ihram, yaitu dengan mencukur semua keperluan-keperluan, misalnya mencukur kumis, mencukur mencabut bulu ketiak dan bulu-bulu yang lainnya. Karena seperti biasa seseorang itu mandi, kemudian persiapan untuk menggunakan pakaian ihram. Kemudian setelah semuanya dilakukan, maka dia memakai pakaian ihram. Kemudian yang ketiga, maka disunnahkan bagi laki-laki menggunakan minyak wangi di tubuhnya. Ini di tanggal 8 Dzulhijjah. Bukan di pakaiannya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Tidak boleh bagi orang yang sedang ihram itu menggunakan minyak wangi di pakaiannya. Tidak boleh menggunakan minyak wangi di kain ihramnya. Tetapi boleh bagi dia untuk menggunakan minyak wangi di langsung kepada tubuhnya. Ya, ini tidak boleh langsung kepada kain ihramnya karena nanti melanggar dan dia harus membayar denda.
Ya, adapun di tubuhnya tidak masalah seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, kemudian lalu masih di tanggal 8 Dzulhijjah maka dia meniatkan, ya. Apa yang dia katakan? Labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Saya berniat untuk umrah. Ya, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk haji. Nah, seperti yang kemarin kita sebutkan, jadi pembagian haji itu ada 3. Ini yang kita bahas ini adalah haji tamattu berarti. Yang umroh dulu, ya, kemudian nanti haji. Jadi berarti tadi ketika dia datang masuk ke kota Mekah, dia sudah melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kemudian mereka menginap di hotel masing-masing. Masuk tanggal 8 Dzulhijjah, di hari Tarwiyah ini mereka semua melakukan hal tadi. Mandi, kemudian memakai wangi-wangian, lalu keluar dari hotel masing-masing dengan membaca niat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk haji. Jadi tidak perlu lagi kembali ke tempat mikot karena tadi sudah datang umroh dan sudah lengkap pelaksanaannya. Tinggal pada saat masuk tanggal 8 maka dia sudah boleh untuk langsung keluar dari hotelnya dengan niat haji. Ya, jadi berihramnya dari hotel tidak perlu lagi ke Masjidil Haram, tidak perlu lagi ke Masjid Tan'im dan lain sebagainya. Cukup keluar dari hotel kemudian langsung berjalan menuju Mina. Lalu berangkat menuju Mina di waktu duha. Berangkatnya di waktu duha. Jadi keluar dari hotel masing-masing itu di waktu duha dengan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diperbanyak dari hotel sampai menuju Mina. Ya, jadi keluar dari hotel itu di waktu duha. Kemudian memperbanyak talbiyah tadi. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sebutkan, hukum mabit di Mina atau bermalam di Mina tanggal 8 Dzulhijjah itu hukumnya tidak wajib. Hanya sebatas sunnah. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya kalaupun dia misalnya karena tempat di Mina ini tidak mencukupi, tidak lagi ketika datang dan orang sangat banyak di situ, tidak lagi memungkinkan kita untuk bisa bermalam di Mina. Tadi kan kita berangkatnya habis duha. Misalnya kita nyampai, kemudian kita lihat banyak sekali orang, maka sebagian para ulama boleh bagi dia untuk langsung pergi ke Arafah. Ya, boleh bagi dia untuk langsung pergi ke Arafah. Ya, maka jemaah haji dari Indonesia, ya mungkin ada beberapa yang terikat dengan aturan travel, ya. Maka boleh bagi dia untuk langsung pergi ke Arafah. Nanti ini karena kredit dan lain sebagainya, maka boleh bagi dia untuk langsung pergi ke Arafah karena hukumnya tidak wajib, sunnah. Tapi ketika dia mampu untuk melakukan rangkaian tersebut, maka itu lebih afdol, ya, bermalam di Mina terlebih dahulu di tanggal 8 Dzulhijjah tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mina disunnahkan untuk sholat zuhur. Tadi kita berangkatnya dari apa? Dari duha. Kemudian kalau dia sempat untuk melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya pada waktu masing-masing, maka ini lebih afdal, ya. Ya, kemudian dikosor, namun tidak dijamak. Bisa juga. Kemudian maka sholat tersebut dikerjakan sebanyak 2 rakaat kalau dikosor. Berarti zuhur dan asar dikerjakan 2 rakaat, dijamak dan dikosor. Kemudian begitu juga dengan maghrib tetap 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Itu kalau dia dijamak. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mina para jemaah tidak dianjurkan melakukan sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini diantara ketentuan yang disebutkan oleh para ulama, tidak dianjurkan. Ya, bukan berarti pengharaman, ya, bukan berarti pengharaman. Di Mina itu para jemaah tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian karena Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan safar maupun mukim, karena ini diantara keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita mampu untuk menegakkan daripada 2 rakaat sebelum subuh ini sangat utama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih,
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita mampu untuk menjaga, maka jangan sia-siakan. Ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan 2 rakaat subuh, baik itu dalam keadaan kita mukim maupun dalam keadaan kita safar, kita usahakan. Jangan sampai kita sengaja, nah, ini waktu qomatnya masih lama, udah deh santai aja dulu di rumah misalnya. Kemudian tar aja ke masjidnya. Ya kita usahakan untuk senantiasa bisa mengejar daripada keutamaan 2 rakaat subuh tersebut. Ya jangan sampai kita menunda-nunda waktunya. Ya, jadi itu di Mina tadi, ya tidak dianjurkan untuk sholat sunnah rawatib, tapi masih dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di malam hari, ya di malam hari para jemaah menginap di Mina, waktu minimalnya adalah setengah malam. Waktu minimal menginap di Mina itu adalah setengah malam. Dan jika sampai waktu subuh, maka itu lebih afdal sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menginapnya sampai dengan waktu subuh dan nanti melaksanakan sholat subuh di Mina. Ini yang lebih afdal. Tetapi jika ada yang tengah malam sudah berangkat duluan ke Arafah, maka ini juga tidak masalah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan di Mina tersebut? Hendaknya para jemaah mengisi waktu mereka dengan ibadah yang bermanfaat seperti apa? Banyak bertalbiyah. Ini di Mina nih, bermalam di Mina tadi, ya tanggal 8 bulan Dzulhijjah, memperbanyak talbiyah, kemudian baca Al-Qur'an, berzikir, kemudian mendengarkan pengajian, sholat malam. Ya ini lebih lebih utama untuk dilakukan daripada hanya sekedar mengobrol, kemudian membicarakan keburukan orang lain. Tentunya ini adalah hal-hal yang tidak bermanfaat dan bisa merusak daripada keutamaan haji. Jadi benar-benar diisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, berzikir, memperbanyak talbiyah, kemudian mengaji, ya, dan mendengarkan kajian dengan hal-hal yang bermanfaat sekali. Jadi ini yang dilakukan di tanggal berapa tadi? Ya, tanggal 8 Dzulhijjah ketika jemaah haji sampai di Mina. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, sekarang kita akan masuk ke Arafah. Jadi jemaah haji yang tadi dari Mina, maka mereka melakukan perjalanan ke Arafah. Baik, berarti amalan apa saja yang kita lakukan di Arafah? Ya, ini yang pertama, hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi 8 Dzulhijjahnya tadi di Mina, 9 Arafahnya, tanggal 9 Dzulhijjahnya di Arafah. Jadi ketika seseorang masuk tanggal 9 Dzulhijjah setelah subuh, maka mereka melakukan perjalanan dari Mina ke Arafah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjahnya baru mereka mulai melakukan perjalanan dari Mina ke Arafah. Baik. Maka ada beberapa di antara keutamaannya ketika seseorang wukuf di Arafah. Yang pertama sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hari Arafah adalah hari yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Kemudian hari yang Allah Subhanahu Wa Taala paling banyak mencatat hamba-hambanya melakukan amal soleh. Kemudian di hari Arafah juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan api neraka. Jadi ketika seseorang berwukuf di Arafah, ini adalah hari yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat cintai. Di hari Arafah juga, di setiap harinya Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan orang-orang yang ada di neraka. Ya, di mana amalan-amalan kebaikan juga dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan di situ. Makanya ketika kita sampai di Arafah, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian di antara keutamaan hari Arafah juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia mendekat kepada para jemaah haji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang melakukan ibadah haji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Kata Nabi, "Ma min yaumin aktsara min an ya'tiqallahu fihi 'abdan finnar." Kemudian kata Nabi, tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari nerakanya Allah min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Tidak ada hari di mana hari yang paling banyak orang-orang itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka kecuali di hari Arafah. Berarti hari Arafah ini memiliki keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari siksaan api neraka. Kemudian wa innahu la yadnu tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian di hari Arafah juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang-orang yang melakukan haji dan membanggakannya di hadapan para malaikat. Subhanallah. Jadi orang-orang yang melakukan ibadah haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama orang-orang yang melakukan ibadah haji tersebut di hadapan para malaikat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayaqul ma aradu haula." Kemudian apa yang diinginkan mereka ketika wukuf tersebut? Maka orang yang berdoa di Arafah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena posisi dia sedang wukuf di Arafah itu adalah keadaan dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ini diantara keutamaan hari Arafah juga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara hal-hal yang disebutkan juga oleh para ulama di hari Arafah ini, seseorang yang hendak wukuf di Arafah, dia harus memastikan bahwasanya ia wukuf di Arafah. Dia di Arafahnya, di padang Arafah yang telah dibuatkan pembatas-pembatasnya. Jangan sampai dia wukuf di luar daripada padang Arafahnya. Pastikan ketika seseorang itu wukuf, dia wukuf di Arafah, bukan di luarnya. Karena ini diantara rukun yang paling sangat dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, dan alhamdulillah biasanya pembatas itu telah dibuatkan oleh pemerintah Saudi, kemudian tenda-tendanya sudah dibuatkan khusus, kemudian jemaah haji tinggal menikmati daripada tendanya tersebut. Ya, karena luasnya sangat luas seperti yang tadi kita sebutkan, itu bisa sampai 12 km panjangnya. Nah, wukuf di Arafah hanya sah jika dilakukan atau disyariatkan untuk wukuf. Jadi kalau wukuf di hari-hari yang lain, misalnya ada orang yang wukuf di tanggal 10 Dzulhijjah, kira-kira sah atau tidak wukufnya? Tidak. Jadi wukuf di Arafah itu hanya sah jika dilakukan atau jika dilakukan wukufnya hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja. Sehingga ketika orang lewat wukufnya, misalnya ada yang masuknya tanggal 10, ya, ada yang masuknya di luar daripada waktu yang telah ditentukan, maka ini tidak dianggap sebagai dia sedang wukuf di Arafah. Jadi hanya sah kalau dia wukuf di waktu yang telah disyariatkan saja. Sehingga kalau dia keluar misalnya di tanggal 10-nya, maka ini tidak termasuk daripada wukuf di Arafah. Kemudian kapan waktu mulai wukufnya? Waktu yang disebutkan oleh para ulama mulai wukuf di Arafah tersebut, jumhur para ulama menyebutkan sejak waktu zuhur. Sejak waktu zuhur. Ya, karena jemaah haji tiba di Arafah pagi hari, ya, maka sebaiknya mereka istirahat yang cukup agar ketika sholat zuhur nanti kuat sampai dengan waktu maghrib. Ya. Jadi yang tadi dari Mina tanggal berapa tadi? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah. Berangkatnya kapan? Dari Mina itu disunahkan untuk berangkat dari habis subuh. Dari tanggal 8 Dzulhijjah, setelah sholat subuh mereka bertolak, kemudian masuk ke Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, dan dimulai waktu wukufnya itu adalah setelah waktu zuhur itu sudah masuk daripada waktu wukuf yang telah disyariatkan. Nah, jadi sehingga mereka melakukan hal-hal yang disyariatkan dari setelah zuhur kemudian sampai dengan datangnya waktu maghrib. Ya. Adapun akhir waktu wukuf kapan? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, akhir daripada waktu wukuf itu adalah terbitnya fajar di hari atau di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini akhir daripada waktunya. Setelah sholat subuh, ya, yaitu terbitnya fajar di tanggal 10-nya. Sehingga kalau ada orang yang masuk di tanggal
10 Dzulhijjah setelah subuh, maka ini tidak disyariatkan. Jadi berakhirnya itu adalah pada saat terbitnya fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu yang dilakukan oleh jemaah ketika di tanggal 9 Dzulhijjah, dia masuk setelah sholat zuhur. Ya, jadi dia masuk setelah sholat zuhur. Jadi berangkat tadi dari Mina tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah berangkat dari Mina habis subuh. Kemudian masuk ke Arafah, jalan sampai nanti disunahkan mereka untuk senantiasa memperbanyak talbiyah sepanjang perjalanan tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Kemudian masih di tanggal 9 Dzulhijjah karena tadi beberapa waktu juga disebutkan 9 Dzulhijjah masih bersambung dengan perjalanan ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu tempatnya seperti yang tadi kita sebutkan di antara Mina dan Arafah. Kemudian beberapa hal yang perlu dilakukan di Muzdalifah. Jika tiba di Muzdalifah, maka seseorang pertama-tama melakukan sholat maghrib dan isya dengan cara dijamak takhir. Ini disunahkan dengan 2 kali, dengan sekali azan dan 2 iqamat. Jadi ketika masuk di tanggal 9 Dzulhijjah juga masih di bagian daripada tanggal 9 Dzulhijjah masuk ke Muzdalifah. Kemudian pada saat dia masuk, dia melaksanakan sholat maghrib dan isya itu dengan cara dikerjakan di waktu isya. Kemudian memperbanyak juga seseorang melakukan hal-hal yang disyariatkan ketika berada di Muzdalifah tersebut. Ya. Kemudian setelah di Muzdalifah, mereka di tanggal 10-nya nanti mereka melakukan pertama lempar jamrat. Ya, mereka melakukan lempar jamrah. Jadi nanti ada pembagian jamrah, ada jamrah wusta, jamrah aqabah dan lain sebagainya. Ya, maka ini hal-hal yang diperintahkan ketika seseorang sedang melaksanakan haji. Nanti di tanggal 10 juga mereka menyembeli hadiyu, hewan kurbannya. Kemudian mencukur gundul, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, maka telah selesai daripada pelaksanaan daripada haji tersebut. Jadi rangkaian tanggal 10 itu dia lebih banyak. Yang pertama melempar jamrat, kemudian menyembeli hadiyu, kemudian mencukur. Ya, mencukur habis rambutnya, menggundul, kemudian tawaf ifadah, itu tawaf haji, kemudian juga sa'i. Setelah selesai sa'i, maka selesai dalam pelaksanaan haji. Jadi perjalanannya dia dari tanggal 8 Mina, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, kemudian masih dalam bagian 9 Dzulhijjah mereka berangkat ke Muzdalifah, kemudian nanti berangkat lagi ke Mina untuk melakukan lempar jamrat, kemudian menyembelih hadiyu, kemudian nanti mencukur, lalu nanti mereka berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i, maka telah selesai dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya. Nah, hari 11 ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini adalah hari-hari tasyrik ya, hari-hari tasyrik. Maka nanti mereka mabit di Mina, mereka bermalam di Mina, kemudian melempar jamrah 3 jamrat itu di hari-hari tasyrik. Kemudian nanti tanggal sama 11, 12 Dzulhijjah ini mereka melakukan hal-hal yang sama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelaksanaan daripada ibadah haji dan umroh ini dia intinya daripada hari-hari tersebut. Karena jemaah kita ada yang berangkat subhanallah sebulan sebelum itu karena persiapannya luar biasa. Kemudian membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sebagaimana tadi kita sebutkan, perjuangannya sangat besar. Ya, mungkin ada yang sampai sebulan dari rumah, kemudian ada yang 2 bulan sebelum haji mereka berangkat, ya. Kemudian ada juga yang memang mereka menunggu sampai waktu yang sangat lama, 3 bulan sebelum haji. Ya, ini diantara hal-hal yang disunahkan adalah mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang perjuangan untuk haji itu berat, tapi ibadahnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jamin orang-orang yang melakukan haji dan mereka mendapatkan haji yang mabrur itu dengan apa? Dengan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan haji yang mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah.
haji yang mabrur tidak ada balasan lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah akan langsung masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita inginkan. Semua jemaah haji dari seluruh dunia ketika mereka mendatangi tempat haji, apa yang mereka harapkan? Mereka harapkan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kecuali orang yang salah dalam niatnya. Orang yang salah dalam niatnya, mereka nggak mengejar itu. Yang penting mereka bisa menunjukkan saya sudah haji. Orang yang salah niatnya, mereka nggak menunjukkan bahwasannya mereka itu haji yang mabrur. Tapi bagaimana bisa dilihat sama orang dia mampu untuk haji dan lain sebagainya. Ini sangat tidak diharapkan. Karena ibadah yang tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, ibadah yang tidak dilandasi dengan mengharap pahala dari Allah, ini akan sia-sia. Belum lagi masalah haji ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang paling berat. Kita mendaftar tahun ini, mungkin 20 tahun depan kita akan berangkat. Kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan rezeki, dia daftar hari ini, tahun depan berangkat, ini luar biasa. Ya, jadi ibadah haji adalah ibadah yang berat, maka dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Nanti ketika sampai di Masjidil Nabawi dia beribadah dengan maksimal. Nanti sampai di Masjidil Haram dia ibadah dengan maksimal. Kemudian nanti untuk pelaksanaan ibadah hajinya dia hindarkan, dia jauhi daripada hal-hal yang bisa merusak daripada ibadah hajinya. Apa saja hal-hal itu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman rafatha, jauhilah daripada perbuatan rafath, yaitu adalah perbuatan yang terlarang, perbuatan yang keji, seperti berbicara yang kotor, kemudian marah. Ini adalah hal-hal yang bisa merubah atau merusak daripada amalan-amalan hajinya. Kadang kita pengen haji yang mabrur, tapi gara-gara ketidaksabaran kita mengeluarkan perkataan kotor, mencaci orang, kemudian selalu marah, ya bisa merusak daripada keutamaan daripada hajinya tersebut. Sehingga maka perlu bagi dia untuk mengontrol emosinya, kemudian dia benar-benar mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam perjalanannya itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa yang terjadi di perjalanannya dia merasa dia ditipu, kemudian dia merasa marah, dia merasa dizolimi dan lain sebagainya, maka ingatlah di tempat haram ketika pada saat haji tersebut kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala dari atas apa yang kita laksanakan. Dia sabar, dia sholat, ini adalah di antara bentuk kesempurnaan ibadah dia ketika melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, taib jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah selesai dalam pembahasan haji kita, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi yang baru insya Allah. Jadi permasalahan haji selesai pada pelaksanaan terakhir, yaitu di tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian 9 Dzulhijjah, kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini diantara rangkaian ibadah-ibadah haji yang sangat penting. Jadi maka hendaklah ketika kita nanti berhaji dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya untuk berhaji, maka kita sudah memiliki ilmu dan senantiasa menjadi haji yang mabrur. Dan itu yang kita harapkan. Berilmu sebelum beramal, tentunya itu akan membuat kita lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Haji, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang badal haji, Oh, dan umroh. ya. Ya. Yang kedua adalah kita di kampung. Itu orang yang pulang haji kan di nama gitu. Oh di sana ini ada semacam kantornya apa itu? Yang bagian nama siapa? Pulang nama siapa? Nggak boleh panggil namanya dulu gitu. Iya. Nama. Eh, Jadi tidak ada saya kira ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, yang pertama terkait dengan badal haji atau badal umroh. Badal itu artinya menggantikan. Badal itu artinya menggantikan. Jadi secara makna badal haji bukan badal haji atau badal umroh itu bukan mentransfer pahala. Bukan mentransfer pahala, tetapi menggantikan. Ya, misalnya tadi yang belum sempat berhaji, kemudian jadi sebab orang boleh menggantikan haji itu karena 3 sebab. Yang pertama, orang yang sudah meninggal. Misalnya ada anaknya yang ingin menghajikan atau mengumrohkan, maka bagi dia boleh menggantikan haji daripada orang tuanya tersebut. Misalnya dia punya kemampuan, lalu dia melakukan haji untuk orang tuanya, maka itu tentunya afdol menggantikan haji yang belum pernah dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Atau misalnya yang kedua, pertama tadi meninggal dunia, syarat yang kedua itu adalah orang tersebut dia sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, masih muda misalnya tapi sakit. Ini kata dokter, ini kemungkinan sembuhnya tidak ada, kalau lakukan perjalanan jauh nggak bisa. Jadi kemungkinan untuk melakukan haji udah nggak bisa lagi karena larangan-larangan dari dokter tadi dan nggak ada harapan untuk sembuh, maka boleh bagi dia digantikan hajinya walaupun masih hidup. Jadi nanti ada keluarganya atau membayar orang untuk menggantikan hajinya tersebut, maka haji yang harusnya dia lakukan sendiri tergantikan oleh haji yang dilakukan oleh orang tadi. Atau yang ketiga adalah orang yang sudah tua rentak sekali, untuk melakukan perjalanan udah nggak bisa, masih hidup. Untuk melakukan, jangankan perjalanan jauh, untuk jalan dari depan rumah ke rumah sebelah aja misalnya udah nggak bisa, maka boleh digantikan hajinya untuk orang tersebut. Maka ketika menggantikan haji, maka perlu dilihat orang-orang yang melakukan haji tersebut apakah amanah atau tidak. Karena ini akan berpengaruh terhadap apa? Amalan yang harusnya dikerjakan sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya tidak sampai gara-gara dilakukan dengan hati yang setengah-setengah. Jadi yang harusnya ada rangkaian yang perlu dilakukan mereka nggak lakukan, ya. Maka para ulama menyebutkan yang paling afdol, ini yang paling utama, menggantikan haji orang tersebut adalah dari keluarganya sendiri. Ini yang paling afdol. Misalnya orang tua untuk anaknya. Karena kenapa? Perasaan anak untuk menggantikan haji orang tua itu lebih utama. Nanti setiap rangkaiannya dilakukan dengan baik, ada ada rangkaian-rangkaian yang mereka lakukan dengan teliti, sehingga ibadah hajinya dilakukan dengan cara sempurna. Adapun orang misalnya ketika kita bayar, Pak tolong gantikan umroh ibu saya, gantikan umroh ayah saya misalnya, dia hanya sekedar melakukan untuk apa? Yang penting udah dibayar gitu. Jadi berbeda dengan keluarga sendiri yang bayar, yang melakukan, tentunya mereka akan lebih maksimal dalam melaksanakannya. Jadi secara hukum boleh untuk melakukan badal haji atau umroh. Jadi tidak ada pelarangan. Karena ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, dia tanya, "Wahai Rasulullah, saya ingin menghajikan ibu saya." Kemudian Nabi mengatakan apa? "Apakah kamu sudah haji?" Kata Nabi, "Saya sudah haji." Nah, ini juga diantara syaratnya. Orang yang menggantikan orang yang menghaji tersebut, dia harus haji terlebih dahulu. Atau orang yang melakukan badal umroh, dia harus umroh terlebih dahulu. Misalnya saya ingin membadalkan umroh untuk orang tua saya, tentunya saya harus umroh terlebih dahulu, baru nanti saya umrohkan untuk orang tua. Ini lebih afdol. Kalau saya misalnya melakukan badal haji, maka saya harus haji terlebih dahulu untuk supaya hajikan orang tua. Jadi secara hukum itu tidak masalah, dan itu bentuk diantara baktinya seorang anak kepada orang tua atau kepada keluarganya yang lain, karena mau untuk menggantikan daripada hajinya yang belum terlakukan. Kemudian tadi yang kedua, mengganti nama. Jadi misalnya namanya tadi Abdullah diganti dengan nama yang buruk gitu. Ya, ini tentu tidak boleh. Ya, mengganti nama yang baik dengan nama yang buruk itu tentunya tidak boleh. Kecuali nama yang buruk diganti dengan baik, nama yang baik ini nggak masalah. Misalnya tadi pada saat haji namanya Frankie misalnya. Nah, Frankie nggak ada artinya, bahkan ini adalah nama orang-orang yang buruk. Kemudian dia pengen ganti nama menjadi Abdullah, maka ini tidak masalah. Nama Abdullah itu nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari yang buruk ke yang lebih baik. Seperti misalnya pada sahabat
para sahabat terdahulu, nama-nama mereka ketika dalam keadaan mereka belum masuk Islam itu buruk-buruk. Kemudian masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan nama-nama yang baik. Ada yang Nabi panggil dengan Abdullah, ada yang Nabi panggil dengan Abdurrahman. Jadi mengganti nama-nama yang buruk ke nama-nama yang baik. Adapun mengganti nama yang baik ke nama yang buruk, ini tentunya nggak bagus ya, karena nama itu mengandung daripada makna. Ya, jadi kalau dia mengganti nama yang buruk ke yang baik itu tentu tidak masalah. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bagi sebagian orang yang pulang dari haji, jangan sengaja untuk menisbatkan dirinya Bu Haji atau Pak Haji. Ya, karena dikhawatirkan bisa mengganggu keikhlasan kita. Jadi kalau tidak dipanggil Bu Haji, walaupun pulang dari haji takutnya saya sudah haji ini, kenapa kamu nggak panggil Bu Haji misalnya. Jadi mengganggu, berarti niat hajinya itu hanya untuk dipanggil Bu Haji. Gitu. Adapun ketika orang memanggil tidak sengaja Bu Haji, Pak Haji, tanpa kita ingin pamer, maka ini tidak masalah. Tetapi kalau kita mengharapkan orang itu memanggil kita Bu Haji, berarti ada pengharapan bagi kita untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ada pengharapan bagi kita untuk mengharapkan sanjungan dari orang lain. Dan ini tentunya dikhawatirkan bisa merusak pahala ibadah kita yang begitu besar. Ya, jadi tidak sengaja menisbatkan, melakopkan dirinya itu sebagai Pak Haji dan Bu Haji. Biarlah orang yang memanggil kita, dan itu kita nggak harapkan orang tersebut manggil, karena kita kan nggak mengharapkan pujian dari mereka. Jadi yang penting antara kita dengan Allah saja yang tahu kita sudah haji, dan mudah-mudahan kita harapkan itu haji yang mabrur. Orang mau panggil kita apa terserah gitu. Yang penting jangan panggil kita dengan sebutan yang buruk gitu aja. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak Haji, Masya Allah. Sa'i kecil. Ya. Mana kalau kita lupa baru 5 kali merasa sekali. Yang kedua, kenapa di tengah-tengah kalau kita dari sa'i itu apa itu coba harus lari-lari kecil. Mana kalau Nggak lari. Ya. Apakah sa'inya enggak keras? Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, kalau kita benar-benar lupa, tidak tahu berapa jumlah rakaatnya, ini apakah sudah 5 atau sudah 7 kali ini? Saya ragu-ragu antara 5 atau sudah 7 kali. Maka kata para ulama, bangun dari jumlah yang paling kecil. Berarti kita pilih yang 5. Berarti nanti dari 5 kita tambah lagi menjadi 2 supaya itu 7. Itu. Jadi iya, jadi misalnya sudah 7 kali, dia sudah secara secara jumlah ini udah pas. Sudah 7 kali dia mutar, tapi kok perasaannya masih 5. Ya, maka itu tadi keraguan yang sangat kuat dalam hatinya, sehingga dia tidak bisa membedakan ini udah 7 atau 5, maka dibangun dari yang kecil ditambah lagi. Ini misalnya kalau tidak bisa sama sekali untuk mengingat. Tetapi kalau misalnya dia yakin saya sudah 7, maka dibangun di atas keyakinannya tersebut. Maka tidak usah ditambah lagi kalau sudah kita yakin, oh saya sudah yakin saya 7. Karena ini udah sampai, misalnya udah sampai marwah nih. Berarti udah pas 7 kali. Maka dibangun di jumlah yang dia yakini tersebut. Tetapi kalau keadaannya seperti tadi, bingung, ini udah 7 atau 5 nih. Nggak bisa sama sekali dia bayangkan. Maka pada saat itu dia bangun di jumlah yang paling kecil. Maka nanti 5 tambah lagi 2 sehingga 7. Jadi tidak perlu diulang lagi dari awal. Kalau diulang lagi dari awal takutnya pinggangnya encok. Nah, itu karena naik turun terus gitu. Nah, kemudian yang kedua misalnya, kalau tidak mampu untuk lari-lari, kan itu sunnah saja. Jadi lari-lari kecil itu hanya sunnah. Kalau dia mampu untuk menjalankannya, maka lebih afdal lari-lari kecil. Dan nanti ada tanda ketika sampai di lampu hijau, maka dia disunahkan lari-lari kecil. Jadi lari-larinya nggak kenceng. Karena saya dapati sebagian daripada orang-orang yang semangat, larinya itu sangat kencang sekali. Jadi kayak lari bermain bola. Padahal disunahnya adalah lari-lari kecil, lari-lari yang
nggak terlalu kencang sekali. Kadang yang kasihan adalah ketika mereka lari kencang, di depannya ada ibu-ibu yang nggak bisa lari, ditabrak. Ini luar biasa. Makanya ketika saya bawa jemaah, biasanya ibu-ibu itu saya pinggirkan. Bu, jalan di pinggir ya, jangan sampai ke tengah. Karena ibu-ibu kan biasanya jalannya pelan. Dan itu bukan hanya jemaah Indonesia saja, ternyata orang-orang India, Pakistan itu larinya kencang-kencang. Makanya dikhawatirkan ditabrak, maka sebaiknya jalan di pinggir. Begitu juga dengan bapak-bapak misalnya yang nggak mampu untuk lari, maka sebaiknya jalan di pinggir. Karena dikhawatirkan orang yang lari kencang ketabrak. Jadi bukan mereka yang cedera, tapi kitanya akhirnya apa? Nggak sanggup lagi untuk melakukan, maka sebaiknya dijaga. Jadi itu bukan sebagai suatu kewajiban. Sehingga kalau kita tidak lari-lari kecil, misalnya sa'inya jadi tidak sah. Itu hanya sunnah saja. Jadi kalau nggak mampu, maka ya kita laksanakan sesuai kemampuan, berarti berjalan. Yang jadi masalah adalah kalau tidak melakukan sa'i. Nah itu yang membatalkan daripada umrah dan hajinya. Jadi kalau tidak ada sa'inya, maka umrah dan hajinya batal. Tapi kalau masih melaksanakan sa'i, hanya sekedar tidak mampu, misalnya lari-lari kecil nggak mampu, maka itu hanya sebatas sunnah saja. Ya. Di antara itu saja. Siti Hajar. Ya. Ya. Ya, pertama di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama itu Allah ingin memuliakan sunnahnya Ibunda Hajar. Jadi karena beliau ketika sampai di Mekah itu pada saat belum ada orang yang menghuni Mekah dan air pun tidak ada, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa keluarga kecilnya tersebut, Hajar dan anaknya Ismail, di tempat yang tidak ada penghuni. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, kita saja misalnya sekarang disuruh pergi ke tengah hutan. Kalau hutan kan masih banyak buah, masih bisa kita temukan air, masih ini. Kita aja masih takut gimana kehidupan kita nanti. Nah ini Bunda Hajar di tempat kering kerontang. Kemudian nggak ada penghuni. Diperintahkan oleh Allah untuk menempati tempat tersebut. Sampai beberapa hari Ismail ini terus menangis. Nggak ada sumber air yang bisa dilihat. Sampai Hajar alaihi salam itu melihat ada semacam bentuk air fata morgana yang dia lihat, dia lari ke arah Bukit Marwah, nggak ada air. Ternyata dia lihat lagi ke arah Bukit Sofa, kayak ada air lagi, lari itu dia sampai berputar 7 kali. Dan disebutkan oleh para ulama, ketika turun itulah dia lari. Jadi pertama dia turun sedikit lari, kemudian berjalan, nanti dari Bukit Marwah turun lagi, lari kecil lagi, kemudian jalan lagi. Nah sehingga sunnah itulah yang diambil untuk kita laksanakan pada saat haji, dan setiap orang yang melakukan sa'i kata para ulama pahalanya akan terus mengalir kepada Hajar alaihi salam. Jadi ini Allah ingin memuliakan daripada Ibunda Hajar, sehingga ada sunnahnya lari. Kenapa enggak lari-lari yang kencang aja? Ya sunnahnya memang begitu. Nah, ada lagi? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana tanda-tanda hajinya yang mabrur? Ya. Yang kedua, kalau orang rumah umroh aja ya, apa bisa dipasang haji? Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah bagaimana tanda-tanda orang-orang yang hajinya mabrur? Kata para ulama, di antara tanda Allah itu menerima amalan kita, yaitu pertama ad-dawamu ba'daha, yaitu senantiasa istiqomah pada saat selesai daripada amalan tersebut. Jadi ketika misalnya kita haji, setelah pulang hajinya tidak menjaga sholat, tidak menjaga perbuatan baik, maka ini diantara mungkin bentuk hajinya itu yang yang amalan musiman. Jadi ketika musim hajinya aja bertaubat.
Tapi kalau orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya itu, kata para ulama, dia senantiasa membiasakan amal solehnya tersebut. Pada saat hajinya dia menjaga lisannya karena benar-benar ingin menjaga apa? Menjaga kualitas amalan hajinya. Kemudian dia menjaga sholatnya pada saat di Mekah dan Madinah. Dia menjaga syariat-syariat Allah, dia senantiasa menjaga sholat sunnah, banyak berzikir. Lalu setelah pulang hajinya tambah bagus amalannya, maka kata para ulama orang ini bisa jadi dikatakan sebagai orang yang mendapatkan keutamaan haji yang mabrur. Karena apa? Ibadah itu harusnya membuat hatinya lebih dekat kepada Allah. Adapun orang yang cuman ibadah ingin mendapatkan pahala sesaat, ini biasanya tidak berefek. Oleh karenanya di antara tanda haji yang mabrur itu adalah ketika dia senantiasa istiqomah di atas kebaikan tersebut. Pulang haji berarti jadi ibu haji yang benar. Maksudnya dia senantiasa menjaga hak Allah, dia jaga sholatnya, dia jaga ucapannya, dia jaga semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan laki-laki, jadi pak haji yang lebih baik. Jadi pulang hajinya, jadi sholatnya dari ke rumah ke masjid lebih rajin lagi. Karena tadi di Mekah misalnya rajin terus, dari hotel ke Masjidil Haram terus dia rajin. Maka setelah pulang haji dia tambah rajin lagi, dari rumah ke masjid terus rajin. Kemudian dari dari tempat tinggalnya ke masjid dia terus menjaga sholat 5 waktunya. Maka ini dia boleh jadi di antara tanda dia mendapatkan haji yang mabrur. Amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang tersebut menjadi buruk, misalnya pulang dari haji ternyata udah nggak pernah sholat lagi, pulang dari haji udah pernah nggak menjalankan perintah Allah lagi, ini bisa jadi di antara bentuk amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanda-tandanya yang bisa kita rasakan dan bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, apakah haji bisa menggantikan umroh? Apakah umroh bisa menggantikan haji? Ada umroh yang paling bagus yang bisa mendapatkan keutamaan haji, yaitu umroh di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, siapa yang umroh di bulan Ramadan, kahaji ma'i. Ya, siapa yang umrohnya di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji bersamaku. Ini pahalanya seperti haji bersama Nabi. Siapa di antara kita yang pengen haji bersama Nabi, maka umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama beliau. Jadi kalau umrah di bulan Ramadan cobaannya begitu besar. Kita dalam keadaan puasa, dalam keadaan menahan haus, menahan lapar, udah gitu kita melaksanakan ibadah umrah. Tentu ini cobaannya luar biasa. Makanya kata Nabi, siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji bersamaku. Pertanyaannya, apakah itu sudah cukup mewakili kewajiban haji? Maka tidak. Jadi kita umrah walaupun pahalanya seperti haji bersama Rasul, maka tetap kita untuk melaksanakan haji lagi karena itu adalah kewajiban. Adapun umrah di bulan Ramadan kita hanya mendapatkan pahalanya saja, bukan untuk menggugurkan kewajiban wajibnya haji. Jadi tetap kita melaksanakan haji walaupun misalnya kita Ustaz, saya sudah daftar nih, masih ada 20 tahun lagi saya nunggu. Ya, walaupun kita misalnya menunggu 20 tahun tetap kita ada kewajiban haji walaupun sudah umrah berkali-kali. Nah. Ya, insyaallah ada lagi. Ya, pakai mic, mana mic? Masya Allah. Ya. Ya. Baik, Masya Allah. Meninggal yang mendadak ini pernah Nabi SAW sebutkan dalam hadis di antara tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu banyak orang yang meninggal dadakan, nggak ada sebab nggak ada sebab apa-apa. Siangnya tidur siang, ternyata pas bangun udah nggak bernyawa. Bahkan lagi jalan tiba-tiba meninggal, bahkan lagi duduk tiba-tiba meninggal. Nah ini udah disebutkan oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda akhir zaman. Semakin dekat dengan akhir zaman akan banyak kejadian seperti itu. Mungkin di zaman kita sekarang sudah ada tanda itu, orang meninggal kita nggak temukan dia sehat, tadi siang saya lihat dia lagi jalan, pas nyampe rumah tiba-tiba meninggal dan lain sebagainya. Ya, jadi ini di antara tanda akhir zaman. Kemudian kalau ada yang bertanya misalnya apakah ada tanda-tandanya, Ustaz? Nah, tanda-tanda secara umum orang yang mau meninggal itu ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Tapi untuk orang yang meninggal dadakan, ini wallahu alam tandanya apa? Tapi memang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya akan banyak nanti orang-orang meninggal secara dadakan, tidak ada sakit, tidak ada tanda apa-apa, meninggal, lagi duduk tiba-tiba meninggal dan lain sebagainya. Nah, secara umum orang yang mau meninggal itu ada beberapa tanda. Pertama, dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu kata para ulama menjadi tanda dekatnya ajal dia. Harusnya sakit itu menjadi ajang bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, dia kemungkinannya dua, meninggal atau sembuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sakit, maka harusnya orang yang sakit itu dia lebih dekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah karena Allah lagi kasih tanda. Ya, lagi kasih tanda. Sakitnya dalam sakit keras dan lain sebagainya. Allah ingin kasih tanda tuh, petunjuk. Ini kamu bentar lagi loh. Maka harus lebih dia peka terhadap teguran tersebut. Jadi dia lebih zikirnya kepada Allah lebih banyak, sholatnya kepada Allah dia harus lebih dijaga. Kemudian amal ibadahnya harus dia maksimalkan. Kadang ada orang yang lagi sakit disuruh sholat. Pak, udah sholat apa belum? Kata dia apa? Saya udah gak bisa sholat nih, udah nunggu mati aja. Wah, ini namanya orang yang putus asa. Ya, sedangkan putus asa itu adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, la tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Fa innahu man yayasullah minal qaumidz zalimin. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang yang zalim. Jadi ketika diingatkan kepada dia, "Pak, sholat loh, udah tua nih." Ya. Dia udah bilang apa? Udah, saya tinggal nunggu mati aja nih katanya. Ya, ini diantara orang yang berputus asa. Jadi itu yang pertama, Allah berikan sakit itu sebagai tanda bahwasanya sudah dekat ajalnya dia. Ya, kemudian yang kedua, tapi ini enggak pasti ya, karena bisa jadi orang yang sakit itu umurnya lebih panjang dari orang yang tidak sakit. Tapi dengan teguran itu sebagai tanda sebenarnya. Kemudian yang kedua, begitu juga dengan datangnya uban. Uban itu sebagai tanda sebenarnya dia dekat dengan kematian. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Waja'ahumun nadhir." Ya, kemudian telah datang kepada mereka peringatan. Kata para ulama, peringatan itu apa? Uban. Jadi uban itu sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umur kamu tuh tinggal beberapa lagi gitu. Jadi dari misalnya muda 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun misalnya udah beruban. Berarti dia tinggal bentar lagi, bisa di 10 tahun, 20 tahun. Berbeda dengan yang belum beruban. Tetapi ini juga tanda tidak pasti, bisa jadi orang yang beruban lebih lama umurnya. Tapi dengan tanda itu Allah ingin kasih teguran bahwasanya udah dekat, maka harusnya lebih tambah lagi semangat ibadahnya kepada Allah. Makanya kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang umurnya panjang kemudian dia mampu untuk menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tanda-tanda ini sebenarnya bisa kita sadar ternyata umur saya sudah semakin dekat dengan ajal, maka harus lebih semangat beribadah kepada Allah. Bukan malah ada sebagian orang istilahnya itu semakin tua semakin jadi, semakin semakin tampak ubannya itu semakin berlaku buruk, semakin gak mau dekat ke masjid, semakin gak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya orang yang lebih buruk. Kata Nabi, manusia yang paling buruk itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ya, manusia yang paling buruk kata Nabi, manusia yang diberikan umur panjang udah nyampe 50 60 tahun, ini kan harusnya udah sadar dengan dekat usia meninggalnya. Walaupun ini mungkin gak pasti, bisa jadi dia lebih panjang lagi nanti umurnya. Tetapi dengan umur yang begitu panjang, kemudian dia bertambah keburukannya, maka ini menjadi manusia yang paling buruk kata Nabi SAW. Maka itu diantara tanda umum. Adapun tanda yang tadi meninggal secara mendadak, ini adalah diantara kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita tidak akan ada yang selamat daripada yang namanya kematian. Maka yang tadi kita sebutkan, bukan kematian yang kita takutkan. Kita enggak takut mati. Karena kematian itu pasti. Siapapun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bukan kematian yang kita takutkan. Akan tetapi cara kita mati itulah yang kita khawatirkan. Mampu enggak kita mati dalam keadaan husnul
khatimah. Mampu nggak kita mati dalam keadaan diridhoi Allah? Syukur-syukur kalau misalnya kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang bersujud, itu yang kita harapkan. Ketika sedang bersujud, kata Nabi, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sedang sujud. Tiba-tiba misalnya Allah panggil kita atau ambil nyawa kita dalam keadaan sedang sujud, itu bahagianya luar biasa. Dalam keadaan kita beribadah. Atau misalnya bisa jadi seseorang itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya ketika dia sedang bermaksiat, habis maling digebukin meninggal. Ya. Nah, ini di antara bentuk su'ul khotimah. Jadi meninggal dalam keadaan buruk. Itu yang kita khawatirkan jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukan kematiannya, karena kita semua pasti akan mati. Maka usaha kita adalah apa? Terus mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harapkan semoga kita semua termasuk orang yang diberikan husnul khotimah oleh Allah, meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Nah, ada lagi? Ya, uban itu juga disebutkan oleh Nabi menjadi penerang di hari kiamat. Makanya jangan dicabut. Ya. Ya, dan juga jangan disumir. Itu larangan adalah kalau udah datang uban, kemudian disumir menjadi hitam kembali, ini terlarang. Jadi nggak boleh. Jadi biar kelihatan terus muda, ubannya ya, ubannya disumir supaya jadi hitam. Kan saya masih hitam rambutnya, jadi lebih kalau kelihatan ubannya katanya nanti kelihatan tuanya. Emang udah tua kalau uban. Nah, oleh karenanya Nabi melarang, karena nanti akan menjadi penerang di hari kiamat. Jangan dicabut atau jangan dikasih warna hitam. Gitu. Ya. Kalau mengecatnya dengan warna yang lain tidak masalah. Misalnya membuat rambut jadi warna merah atau warna putih. Yang penting jangan warna hitam. Ya. Tapi kalau misalnya warna merah itu di suatu adat, misalnya ada suatu tempat, kalau saya ngecat merah rambut saya jadi tidak sopan, ini bisa jadi terlarang. Walaupun secara syariat memperbolehkan, tetapi kalau di suatu adat itu kayak ini orang yang ngecat merah rambutnya itu adalah kayak nggak sopan, kayak orang yang nggak berpendidikan. Walaupun secara hukum itu boleh, tapi ketika di suatu tempat itu adatnya melarang daripada hal tersebut, maka tidak diperbolehkan. Itu menyelisihi adat yang ada. Jadi misalnya ibu-ibu ada yang mengecat merah rambutnya biar kelihatan muda, ya nggak masalah. Yang penting jangan buat menjadi hitam kembali. Ini yang terlarang. 6. Ada lagi? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Apa itu? Iya. Iya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Dia pemotongan hewan itu hanya berlaku untuk jemaah haji. Adapun umroh tidak ada pemotongan hewan. Jadi tidak ada misalnya, karena umroh itu kan harinya bebas. Karena orang haji ini di tanggal 10 Dzulhijjah itu mereka memotong. Nah, sedangkan kita yang umroh itu di bulan-bulan yang bebas. Kalau umrohnya bertepatan 10 Dzulhijjah, tapi kan nggak mungkin 10 Dzulhijjah orang yang haji. Jadi tidak ada pemotongan tidak ada pemotongan hewan kurban pada saat umroh. Jadi orang yang umroh itu hanya melakukan rangkaian ibadah-ibadah umroh saja. Iya, nggak ada. Jadi pemotongan hewan pada saat umroh nggak ada. Jadi hanya melakukan rangkaian ibadah saja. Baik, Masya Allah, ada lagi? Insya Allah cukup ya. Baik, Alhamdulillah, Insya Allah selesai pembahasan haji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kita rezeki untuk senantiasa bisa beribadah di Masjidil Haram, kemudian bisa beribadah di Masjid Nabawi, dan senantiasa memberikan kita akhir kehidupan yang baik atau husnul khatimah.
Taib, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.